Saya baru saja menonton video perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia kemarin. Acara itu diselenggarakan di dua tempat, di Ibu Kota Negara Baru, di IKN Nusantara, dan juga secara bersamaan diadakan di Istana Merdeka, Jakarta. Sepanjang acara, saya menyaksikan Presiden dan para peserta yang hadir di sana mengikuti dengan syahdu. Ini mengingatkan saya seperti sebuah prosesi atau ritual keagamaan. Dan karena itu, saya ingin membahas masalah ini dari sudut pandang apa yang disebut sebagai agama sipil. Nah, karena dalam beberapa video sebelumnya saya menjelaskan tentang asal-usul agama dan hubungan agama dengan peradaban manusia, maka saya ingin bicara tentang perayaan 17 Agustus yang diselenggarakan oleh negara kemarin sebagai bagian dari ritual agama sipil. Mari kita bahas. Saya ingin memulainya dengan mendefinisikan dulu atau memperkenalkan istilah agama sipil, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai civil religion. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang sarjana Amerika, seorang sosiolog, namanya Robert Bellah. Di Indonesia cukup terkenal, khususnya di kalangan akademisi, karena beberapa bukunya sudah diterjemahkan dan pikiran-pikirannya mempengaruhi sebagian intelektual Muslim Indonesia. Salah satu intelektual Indonesia yang sering menyebut dan mengutip pandangan Bellah adalah Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Dalam beberapa bukunya dan beberapa ceramahnya, Cak Nur sering mengutip Robert Bellah, khususnya pandangan-pandangan dia tentang hubungan agama dan negara, tentang sekularisasi, dan juga tentang bagaimana peran agama di dunia modern. Nah, pada tahun 60-an, Robert Bellah menulis sebuah artikel yang kemudian dia kembangkan menjadi sebuah buku. Temanya tentang Civil Religion in America, atau agama sipil di Amerika. Nah, menurut Bellah, negara-negara modern yang memiliki berbagai instrumen dan kegiatan ritual yang diselenggarakan dengan khidmat itu mirip dengan sebuah agama. Seperti agama, negara memiliki kitab atau buku yang diagungkan, yang dianggap suci oleh warga negaranya. Kita menyebutnya sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Dan seperti kitab suci, konstitusi ditempatkan di posisi yang sangat tinggi. Kalau kita lihat struktur hukum dan perundang-undangan, konstitusi berada di atas. Kemudian setelah itu ada yang namanya undang-undang, dan di bawahnya ada aturan-aturan lain yang dikeluarkan oleh eksekutif atau oleh pemerintah. Nah, jadi menurut Robert Bellah, konstitusi ini mirip dengan kitab suci pada agama-agama tradisional. Negara-negara modern juga memiliki tokoh-tokoh penting sebagai orang-orang yang dihormati, sebagai tokoh bangsa, yang kalau dalam agama tradisional dianggap sebagai nabi atau para sahabat atau para rasul yang memiliki kedudukan khusus. Di negara-negara modern, kita memiliki apa yang disebut sebagai para pendiri bangsa, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai founding father atau founding parents. Para pendiri bangsa sering diagungkan dan selalu namanya disebut, dijadikan rujukan, kata-katanya dikutip, dan bahkan di beberapa negara, pendiri bangsa disikapi dan dihormati sama persis seperti nabi. Negara-negara otoriter seperti Korea Utara dan Cina menganggap pendiri negara mereka sebagai tokoh agung, tokoh yang dihormati, di mana patung-patung dan fotonya bersebaran. Di Turki, pendiri negara Turki modern, Mustafa Kemal Atatürk, disanjung begitu tinggi.
khususnya sebelum pemerintahan Erdogan atau pemerintahan Islam sekarang. Saya pernah ke Turki tahun 90-an, dan pada saat itu saya masih melihat dan merasakan aura kekaguman warga Turki terhadap Mustafa Kemal Atatürk. Sebetulnya pada tingkat tertentu sampai sekarang, rakyat Turki masih menganggap Mustafa Kemal Atatürk sebagai tokoh besar, sebagai pendiri bangsa yang perannya sama persis seperti Nabi. Bahkan dalam buku-buku sejarah, Mustafa Kemal Atatürk disebut sebagai penyelamat. Karena kalau tidak ada Atatürk pada saat itu, Turki mungkin sudah hilang dari peta dunia. Karena sebagai negara yang kalah perang pada Perang Dunia Pertama, Turki sesungguhnya harusnya sudah diambil oleh pasukan sekutu pada saat itu, oleh aliansi Inggris, Perancis, dan Rusia. Nah, tetapi berkat jasa Mustafa Kemal Atatürk dan dia melakukan perlawanan, mempertahankan kedaulatan Turki, sehingga Turki bisa dipertahankan dan bisa terus hidup, bisa terus berlanjut sebagai negara. Nah, karena itu, bagi banyak warga Turki, Mustafa Kemal Atatürk bukan hanya dianggap sebagai bapak pendiri negara Turki modern, lebih dari itu, dia dianggap sebagai seorang mesayah, seorang penyelamat dari keruntuhan Turki. Di Indonesia, kita memiliki tokoh bangsa, pendiri bangsa. Ada banyak nama tentu saja, tetapi dua nama yang selalu disebut dalam buku-buku sejarah dan diulang-ulang setiap kali ada perayaan 17 Agustus, yaitu Soekarno-Hatta, orang yang mendorong lahirnya Republik ini. Soekarno-Hatta bukan hanya sekedar pendiri bangsa, tetapi dia adalah tokoh yang diagungkan, tokoh yang disakralkan. Karena itu, sebagai penghormatan kepadanya, negara membuat monumen, membuat patung kedua orang ini. Seperti di Taman Proklamasi, kita melihat misalnya ada patung Soekarno-Hatta yang dibuat oleh seniman Nyoman Nuarte. Kemudian di beberapa tempat dan tempat-tempat khusus yang melambangkan kebangsaan, selalu ada patung setengah badan Soekarno atau foto-foto Soekarno ada di mana-mana. Dan yang baru saja kita saksikan di Ibu Kota Negara Baru, di IKN, ada sebuah tempat yang didedikasikan untuk memajang patung Soekarno-Hatta sebagai replika dari apa yang ada di Jalan Proklamasi di Jakarta. Nah, jadi para pendiri bangsa, para tokoh bangsa yang berjasa melahirkan sebuah negara, perannya dianggap sama seperti nabi atau rasul yang melahirkan sebuah agama. Karena itu, Robert Bellah mengatakan para pendiri bangsa, founding fathers, founding mothers, itu adalah para nabi bagi agama sipil. Agama sipil juga memiliki beberapa ritual yang dijalankan secara rutin. Kalau agama-agama tradisional memiliki hari-hari besar agama, seperti hari raya, hari kelahiran pendiri agama, dan hari-hari lain yang dijadikan momentum. Karena dulu ada peristiwa ketika pendiri agama atau nabi hidup, ada peristiwa-peristiwa khusus, dari sanalah kemudian hari-hari itu dirayakan oleh para pengikutnya. Nah, agama sipil juga memiliki hari-hari besar, memiliki ritual-ritual yang dirayakan pada hari-hari besar itu. Upacara Hari Kemerdekaan adalah salah satu hari kebesaran dalam agama sipil. Dan saya kira upacara kemerdekaan itu sepadan dengan hari raya yang dirayakan oleh agama-agama besar, seperti hari raya Idul Fitri di dalam Islam atau hari raya Natal di dalam Kristen. Kalau kita perhatikan jalannya upacara perayaan 17 Agustus kemarin, dirayakan begitu khidmat. Dibuat prosesinya sedemikian rupa dan diselenggarakan satu hari penuh. Acara pengibaran, juga acara penurunan bendera. Diselenggarakan begitu khidmat, dipastikan para penyelenggaranya tidak membuat kesalahan satupun. Nah, itu persis seperti orang menyelenggarakan ritual.
Pada agama-agama tradisional, orang yang melakukan ritual juga diwajibkan untuk khidmat, untuk khusyuk. Bahkan khusyuk adalah salah satu syarat orang yang menyelenggarakan ritual di dalam Islam. Kalau kita sholat, kalau kita beribadah, kita dianjurkan untuk khusyuk. Nah, begitu juga pada ritual-ritual agama sipil. Kekhusyuan, kekhidmatan itu adalah bagian dari prosesi. Tidak boleh orang sembarangan bersuara atau berbicara sesamanya, tidak boleh orang menggunakan HP, tidak boleh orang mengganggu acara pada saat itu. Jadi prosesi yang diselenggarakan pada hari raya kemerdekaan, pada acara-acara kenegaraan lainnya, itu persis seperti acara-acara ritual dalam agama-agama tradisional. Nah, karena itulah Robert Bellah mengatakan bahwa civil religion atau agama sivil adalah alternatif buat agama-agama tradisional. Agama-agama tradisional pada masa silam sebetulnya juga berfungsi sebagai agama sipil. Kalau kita lihat sejarah agama-agama pada masa silam, sebelum agama-agama yang kita lihat sekarang lahir, itu pada dasarnya agama dan negara itu menjadi satu. Coba kita baca sejarah peradaban di Mesir kuno atau peradaban di Mesopotamia. Pada saat itu, agama-agama tidak memiliki nama spesifik. Tidak ada agama tertentu. Agama dan negara menjadi satu. Yang disebut sebagai agama Mesir kuno itu sudah menyatu pada kerajaan atau pada dinasti-dinasti Mesir pada saat itu. Kita tidak mengenal agama dengan nama khusus. Agama Mesir kuno, ya dinasti Mesir kuno itu. Begitu juga di Mesopotamia. Kita mengenal beberapa kerajaan seperti Akkadia, Asyuria, Babilonia, dan semuanya punya agama. Artinya masyarakatnya pada saat itu memiliki ritual-ritual agama, memiliki keyakinan, dan semua ritual dan keyakinan itu ditampung oleh negara. Karena itu, kalau ditanya agama Akkadia itu apa? Ya agama Akkadia itu ya Akkadia. Agama Asyuria ya Asyuria. Agama Babilonia ya Babilonia. Nah, jadi antara kerajaan atau dinasti dan agama pada masa silam itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa memisahkan antara agama dengan negara pada masa silam. Nah, agama kuno terakhir yang menyatu dengan negara sebetulnya adalah Yahudi. Yahudi agama masa silam yang lahir pada masa kerajaan-kerajaan Mesir kuno dan dinasti-dinasti Mesopotamia, itu juga sebetulnya adalah kerajaan. Yahudi sendiri adalah nama kerajaan, yaitu kerajaan Yudea atau kerajaan Judah. Istilah Yahudi diambil dari kerajaan Judah. Kalau kita baca sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel, semula ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Judea atau kerajaan Judah. Kemudian bersatu menjadi kerajaan Judah. Nah, kerajaan Judah ini pada abad ke-6 dianeksasi oleh kerajaan Babilonia. Para petingginya termasuk rajanya itu diangkut ke Babilonia, dan itulah apa yang disebut dalam sejarah Yahudi sebagai pengasingan atau exile. Nah, orang-orang Babilonia memanggil atau menyebut orang-orang Judea yang diasingkan ke Babilonia dengan sebutan orang-orang Judea atau Judean, atau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya Jews, orang-orang Yahudi. Nah, kata Yahudi itu identik dengan kerajaan Judea. Nah, karena itu saya selalu mengatakan bahwa Yahudi adalah agama kuno terakhir yang masih tersisa sampai sekarang. Tradisi penyatuan agama dan negara pada masa silam itu yang membentuk agama Yahudi. Jadi kalau kita menyebut warga Yahudi, sebetulnya kita merujuk kepada warga Judea, warga orang-orang dari kerajaan Judea. Sama seperti kita menyebut orang-orang Mesir kuno, orang-orang Babilonia, orang-orang Asyuria, orang-orang Sumeria, kita menyebut mereka sebagai warga dan sekaligus sebagai pemeluk agama. Nah, jadi konsep agama sipil adalah sebuah upaya untuk mengingatkan kita hubungan agama dan negara pada masa silam.
Bella ingin mengatakan bahwa agama-agama tradisional yang kita kenal sekarang ini mestinya sudah tidak relevan lagi. Sekarang kita berbicara tentang agama yang memiliki konstitusi atau kitab suci, yang memiliki nabi atau para pendiri bangsa, yang memiliki banyak sekali ritual. Apa yang diperankan oleh negara-negara modern itu sama persis yang diperankan oleh agama-agama pada masa silam. Sebelum agama-agama besar lahir seperti sekarang, kelahiran agama selalu identik dan menyatu pada negara. Nah, karena itu setiap kali negara baru lahir, di dalamnya sudah ada seperangkat aturan, dan seperangkat aturan itu di masa silam disebut sebagai agama. Nah, begitu kokohnya penyatuan agama dan negara, pada masa silam kita sulit sekali membedakan antara agama dan negara. Aturan-aturan yang diwajibkan oleh negara itu juga adalah aturan-aturan yang diwajibkan oleh agama. Nah, dari sini ketika sekarang kita hidup dalam dualisme, ada agama dan ada negara, kita agak kesulitan memahami beberapa doktrin masa silam. Misalnya di dalam Islam ada istilah murtad, orang yang keluar dari agama, dan hukumnya sangat maksimal, yaitu orang yang keluar dari agama itu harus dibunuh misalnya. Kalau kita melihat konteks pada masa silam, sebetulnya orang yang keluar dari agama, kenapa dianggap berbahaya? Karena orang yang keluar dari agama itu artinya orang yang keluar dari negara. Orang yang dianggap berkhianat. Dan di mana-mana hukum orang yang berkhianat itu biasanya dibunuh atau mendapatkan hukuman yang sangat keras. Nah, ini yang tidak difahami oleh banyak orang. Mengapa Islam pada masa-masa awal begitu keras pada orang-orang yang keluar dari Islam? Karena orang yang keluar dari Islam pada saat itu dimaknai bukan hanya orang yang keluar dari agama, tetapi orang yang keluar dari barisan, orang yang keluar dari pemerintahan dan negara. Dan sanksinya orang seperti itu sudah pasti mendapat hukuman yang berat. Apalagi pada masa silam, pada masa Islam, perang itu adalah sesuatu yang normal, sementara perdamaian adalah pengecualian. Ya, dunia masa silam ya seperti itu. Sebagian besar kehidupan Nabi dilewati dengan konflik dan perang. Kehidupan agama-agama lain atau peradaban lain juga begitu. Sejarah Yesus atau sejarah Kristen dimulai dengan konflik. Bahkan fakta bahwa Yesus mati di salib itu adalah bagian dari konflik dan ketegangan yang terjadi pada masa itu. Nah, jadi ada beberapa aturan atau doktrin di masa silam yang harus kita pahami ulang ketika doktrin itu ada di dunia modern. Salah satunya adalah hukum murtad atau riddah tadi. Di masa silam, agama berfungsi sebagai perekat atau pemersatu masyarakat. Kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti pada masa silam menyatukan masyarakatnya dengan ritual-ritual atau aturan-aturan yang dipercayai secara bersama. Itulah fungsi agama pada masa itu. Nah, sekarang ini fungsi agama sebagai pemersatu rakyat, sebagai pemersatu bangsa, sudah tidak relevan lagi. Bahkan di banyak negara, agama bukan lagi berfungsi sebagai penyatu, bukan lagi berfungsi sebagai perekat, tapi justru sebagai faktor yang memecah belah masyarakat. Nah, karena itu, dalam konteks modern, agama-agama sipil itu jauh lebih relevan dan bisa berfungsi secara lebih efektif untuk menyatukan masyarakat ketimbang agama-agama tradisional. Agama sipil yang kita sebut sebagai negara menyelamatkan manusia dari peperangan dan konflik. Nah, karena itu hadirnya agama sipil, hadirnya negara untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Bukan hanya perbedaan etnis atau perbedaan bahasa, tetapi juga perbedaan agama. Agama-agama tradisional di dunia modern ini tidak lagi mampu berfungsi sebagai pemersatu. Yang bisa menyatukan masyarakat sekarang ini adalah agama sipil, yaitu negara. Nah, karena itu, bagi sebagian orang, keberadaan agama-agama sipil jauh lebih penting daripada agama-agama tradisional. Apa yang kita jalankan selama ini dalam bernegara, kita patuh pada konstitusi,
kita berusaha mengikuti aturan dan undang-undang, itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai pemeluk agama sipil bernama Indonesia. Peristiwa perayaan kemerdekaan yang kita rayakan kemarin itu adalah bagian dari ritual agama sipil yang kita anut. Kita berharap sebagai agama sipil, Indonesia terus berkembang, terus maju, bisa mengayomi dan melindungi para penganutnya. Dirgahayu Indonesia, merdeka!